Pimpinan DPR akhirnya menyepakati untuk menjawab tuntutan publik yang dirangkum dalam 17+8. Lantas apa saja yang akhirnya dipenuhi oleh DPR? Dan apakah pemenuhan itu sudah sesuai dengan tuntutan yang tertuang dalam 17+8? Jawaban atas tuntutan 17+8 dilakukan oleh pimpinan DPR pada Jumat 5 September 2025 atau tepat di hari tenggat waktu pemenuhannya. Pimpinan DPR sepakat memangkas jumlah fasilitas para anggota. Sebagai bentuk transparansi, penghasilan yang diterima setelah dievaluasi juga akan dibeberkan kepada publik. Para anggota DPR yang dinonaktifkan di tengah protes masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui Mahkamah Partai Politik dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Pemangkasan tunjangan hingga menindaklanjuti anggota nonaktif ini telah diputuskan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan para fraksi pada Kamis 4 September 2025. Wakil Ketua DPR Soefin Dasko Ahmad menyatakan rapat tersebut menyepakati 6 poin yang ditandatangani pimpinan DPR. Mereka terdiri dari Ketua DPR Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR, yakni Soefin Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal. Dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta Jumat, Dasko membeberkan kesepakatan itu. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Tanya itu, DPR juga melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Dasko juga menyinggung terkait sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan partainya masing-masing di tengah kritik publik. Dalam poin kelima, penonaktifan anggota juga ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dan Mahkamah Partai Politik masing-masing. Terakhir, ditekankan transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. DPR juga melampirkan total penghasilannya setelah kesepakatan ini. Secara garis besar, total yang diterima wakil rakyat ini ialah 65,59 juta rupiah telah dipotong pajak, yang terdiri dari total gaji dan tunjangan yang melekat 16,77 juta rupiah dan tunjangan konstitusional 57,43 juta rupiah. Penerimaan terbesar ada pada biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar 20 juta rupiah. Sesuai dengan kesepakatan, tak ada tunjangan perumahan yang sempat dikritik publik karena dianggap terlalu tinggi dengan nilai hingga 50 juta rupiah. Kesepakatan yang dibuat DPR tersebut tentu menjadi angin segar bagi tuntutan rakyat. Meski demikian, apakah jawaban yang diberikan DPR sudah menjawab 17 tuntutan yang dirangkum dalam 17+8? Melansir situs bijakmemantau.id yang merupakan bagian dari kolektif 17+8, dari 17 tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sampai 5 September, baru 3 yang benar-benar sesuai tuntutan. 3 tuntutan tersebut yakni bekukan kenaikan gaji atau tunjangan DPR, publikasikan transparansi anggaran DPR, dan mendorong Badan Kehormatan untuk memeriksa anggota yang dianggap melecehkan. Sementara 14 tuntutan lainnya, salah satunya membentuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan, Umar Amiruddin, maupun korban tewas lainnya belum dipenuhi. Sebelumnya dalam aksi damai di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Kamis 4 September, peserta aksi yang menamai dirinya sebagai kolektif 17+8 menyerahkan tuntutan 17+8 secara simbolis kepada DPR. Andita Firseli Utami, penulis yang juga turut dalam aksi tersebut, menyampaikan tuntutan ini merupakan keresahan masyarakat karena tak ada respon dari negara yang bahkan cenderung represif. 17+8 tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah, melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. Meskipun DPR telah mengambil langkah awal dengan memangkas jumlah fasilitas, sebagian besar tuntutan substansial dari kolektif 17+8, terutama soal penegakan hukum, masih belum terjawab. Apakah langkah ini sudah cukup untuk memulihkan kepercayaan publik, atau hanya sekedar jawaban normatif untuk meredam tekanan? Gimana menurut sahabat Kompas?